Pada video kali ini, gue bakal membahas tentang salah satu topik yang menurut gue cukup penting buat kita bahas, yaitu tentang pemberian gelar penghormatan yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus tahun 2025, Bapak Presiden Prabowo itu sempat memberikan gelar penghormatan kepada beberapa menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Bukan cuma menteri tentunya, beberapa yang menerima gelar penghargaan dari Bapak Presiden itu datang dari berbagai kalangan, ada yang dari tokoh agama, tokoh militer, dan beberapa dari kalangan yang lain. Dari informasi yang gue dapat, bahwa terdapat kurang lebih 141 orang yang menerima gelar penghargaan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan kepada mereka yang nama, jabatan dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, ada beberapa syarat khusus bagi penerima bintang Republik Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu berjasa sangat luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa dan negara. Yang kedua, pengabdian dan pengorbanannya di berbagai bidang sangat berguna bagi bangsa dan negara, dan atau dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Intinya, orang-orang yang layak mendapatkan penghormatan itu adalah mereka yang telah melakukan pekerjaan yang melebihi tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah karena beberapa nama-nama yang menerima gelar penghormatan dari Bapak Presiden itu justru datang dari orang-orang yang perlu dipertanyakan. Misalnya, mantan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Burhanuddin Abdullah. Jadi untuk yang belum tahu Bapak Burhanuddin Abdullah itu siapa? Bapak Burhanuddin Abdullah itu pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, selain itu, Bapak Burhanuddin itu juga pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2003 hingga 2008. Sebagai informasi, ini merupakan kali kedua Bapak Burhanuddin Abdullah menerima penghargaan dari Presiden. Karena sebelumnya, ia juga pernah mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2007. Pada tanggal 25 Agustus kemarin, Bapak Burhanuddin Abdullah itu kembali menerima penghargaan dari Bapak Presiden Prabowo. Alasannya karena beliau dianggap telah berjasa menjaga stabilitas moneter dan memperkuat sistem perbankan nasional. Bintang Mahaputra Adi Pradana diberikan kepada Dr. Honoris Causa Insinyur Burhanuddin Abdullah. Beliau berjasa luar biasa dalam menjaga stabilitas moneter dan memperkuat sistem perbankan internasional. Menurut gua, mengapa Bapak Burhanuddin itu kurang layak mendapatkan penghormatan dari Bapak Presiden Prabowo? Itu karena Bapak Burhanuddin itu sempat dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia. Sesuai putusan pengadilan, beliau itu divonis 5 tahun penjara subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jakarta pada Rabu 29 Oktober tahun 2008. Selain itu, Bapak Burhanuddin juga mendapatkan pidana denda sebesar 250 juta rupiah. Burhanuddin bersama para anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu dinilai telah terbukti bersalah karena menggunakan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia senilai 100 miliar. Dana itu digunakan untuk bantuan hukum 5 mantan pejabat BI, penyelesaian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, serta amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Nah, menurut gua, pemberian penghormatan ini itu nggak perlu diberikan kepada orang-orang seperti Bapak Burhanuddin gitu. Apalagi kita semua tuh pasti sudah tahu Bapak Prabowo itu orangnya seperti apa. Sangat anti dengan koruptor dan bahkan sangat keras terhadap mereka. Jadi wajar kalau pemberian penghormatan ini itu dipertanyakan. Seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa Bapak Burhanuddin itu juga pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY pada tahun 2007.
Nah, pemberian penghargaan pada waktu itu memang pantas dan wajar dan sudah pasti memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Karena pada waktu itu perekonomian tumbuh mencapai 6,3%, semua sektor ekonomi tercatat mengalami pertumbuhan positif. Dan pada saat itu, Bapak Burhanuddin itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, yang mana stabilitas moneter sangat bergantung terhadap kebijakan yang beliau buat. Jadi nggak ada masalah kalau pemberian penghargaan pada waktu itu diberikan kepada Bapak Burhanuddin. Cuman pemberian penghormatan yang sekarang itu memang perlu dipertanyakan untuk apa gitu. Nah, dari 141 orang yang mendapatkan gelar penghormatan dari Bapak Presiden Prabowo, menurut gua bukan cuma Bapak Burhanuddin aja yang kurang layak mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden. Beberapa menteri yang ada di Kabinet Merah Putih juga banyak yang menurut gua kurang layak buat mendapatkan penghormatan dari Bapak Presiden. Tapi gua nggak bakal sebut satu persatu ataupun sebut semua yang menurut gue kurang layak, tapi gue bakal sebut beberapa aja yang menurut gue kurang layak mendapatkan penghormatan sekaligus perlu buat kita bahas. Salah dua dari nama-nama yang menurut gue kurang layak buat mendapatkan penghormatan dari Bapak Presiden Prabowo adalah Menteri Pangan Bapak Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Beliau berjasa sangat luar biasa dalam bidang ketahanan pangan nasional melalui koordinasi kebijakan lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga beras, jagung dan komoditas pokok, penguatan distribusi pangan hingga daerah terpencil. Bintang Mahaputra Adipurna diberikan kepada Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pertanian melalui program swasembada pangan, subsidi alat dan benih bagi petani, serta pengendalian impor strategis. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pangan Bapak Zulkifli Hasan karena telah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Prabowo. Semoga amanah. Nah, dua menteri ini itu dinilai telah berhasil mengelola pangan dan bahkan Pak Andi Amran sendiri itu mengungkapkan bahwa stok beras kita itu mengalami surplus dan kita itu bahkan nggak perlu impor beras dari luar hingga tahun 2026 karena kebutuhan pangan kita itu sudah terpenuhi hingga tahun tersebut. Barusan Mentan telepon, baru nih pagi tadi telepon saya melaporkan Pak Menko Pangan insya Allah akhir April ini stok beras kita akan mencapai 3 juta ton. Padahal kita tahun lalu impor hampir 3,6. Jadi sebelum akhir 2025, baru April insya Allah saya mengatakan stok beras kita sampai akhir 2026 kita tidak akan impor beras lagi, insya Allah. Namun, menurut gua, pemberian penghormatan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada dua menteri ini itu tidak sesuai dengan realita yang masyarakat rasakan. Di satu sisi, itu mereka menyampaikan data keberhasilan, menyampaikan bahwa stok beras kita mengalami surplus. Namun di sisi yang lain, Badan Pusat Statistik itu justru merilis data yang bertentangan dengan data yang mereka paparkan gitu. BPS itu merilis data pada tanggal 25 Agustus bertepatan dengan tanggal menteri ini diberikan tanda penghormatan, yang menjelaskan bahwa terdapat kenaikan harga beras di 200 daerah di Indonesia. Sesama orang Sulawesi, harusnya Pak Andi Amran itu tahulah bahwa beberapa daerah di Sulawesi itu mengalami kenaikan harga beras yang sangat masif. Bahkan ada yang mencapai 400 bahkan lebih per 25 kg. Harga beras di Kabupaten Polewali Mandar melonjak naik sebanyak 7 kali dalam 1 bulan terakhir. Harga beras yang sebelumnya dijual dengan harga Rp350.000 per 25 kg, kini naik drastis menjadi Rp410.000. Jadi sangat disayangkan ketika Menteri Pertanian kita itu mengklaim bahwa stok beras kita mengalami surplus, kita nggak perlu impor beras dari luar. Namun kenyataan yang masyarakat rasakan itu justru sulit buat mendapatkan beras dengan harga yang murah. Ketahanan pangan artinya masyarakat itu bisa mendapatkan bahan pangan dengan mudah, harganya terjangkau, dan kualitasnya baik. Jadi kalau di satu sisi pemerintah mengklaim berhasil, tapi di sisi lain masyarakat justru makin sulit mendapatkan beras dengan harga terjangkau, jadi wajar kalau klaim itu perlu dipertanyakan. Keberhasilan pangan menurut gua itu tidak bisa hanya dilihat dari berhentinya impor,
Justru, indikator berhasil menurut gua adalah ketika beras dan bahan pangan lainnya itu tersedia dengan harga murah dan tersedia untuk semua lapisan masyarakat. Kalau masyarakat masih terbebani dengan harga tinggi, artinya PR kita di bidang pangan itu masih sangat banyak. Jadi menurut gua, jangan sampai pemberian penghormatan ataupun penghargaan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu dinilai oleh masyarakat sebagai upaya untuk membangun citra keberhasilan yang sebenarnya masyarakat luas itu nggak rasakan. Sekali lagi gue ingin mengucapkan selamat kepada beberapa menteri ataupun tokoh-tokoh yang lain yang mendapatkan gelar penghormatan, penghargaan, atau apapun namanya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Besar harapan gue, pemberian penghormatan dan penghargaan ini itu dapat memotivasi tokoh-tokoh yang lain, menteri-menteri yang lain untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, ataupun bahkan melakukan pekerjaan yang melebihi tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Anda sawak dibuang.